Selamat malam teman-teman semua, selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya, Winner Wave, Winner Lawyer. Dan malam hari ini sebetulnya ada banyak topik yang bisa dibahas karena ada beberapa berita sebetulnya yang cukup mengguncang dan cukup menjadi perhatian saya. Tetapi ada satu topik yang sebenarnya saya pengen untuk kali ini saya bicara itu aja dulu lah. Ya karena ini sangat penting terutama buat perempuan-perempuan di luar sana yang mempunyai pasangan yang abusive atau mereka yang senang dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena saya adalah seorang yang anti terhadap kekerasan terhadap perempuan. Bagi saya kalau kita misalnya sudah nggak suka atau merasa tidak cocok lagi, ada banyak persoalan timbul antara saya dengan pasangan, lebih baik kita entah pergi sekejap, sebentar, kemudian kembali lagi untuk bisa menenangkan dulu pikiran, kedua belah pihak mengambil ketenangan. Atau kalau dalam pada taraf yang ekstrim sebetulnya seharusnya kalaupun merasa sudah sering sekali terjadi kecekcokan dan sebagainya, berpisah merupakan satu cara yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari menjadi seorang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun itu tidak mudah, biasanya perempuan itu selalu ingin mempertahankan hubungan walaupun mereka sudah mengalami banyak hal. Nah, yang ingin saya soroti adalah satu kasus, yaitu kasus antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Saya tidak ingin masuk ke dalam gosip yang yang ada di dalamnya. Tetapi saya ingin berbicara tentang sebentar saya arahkan dulu ke sini ya. Saya ingin berbicara tentang apa dampak dari drama yang terjadi antara mereka berdua. Lesti Kejora adalah seorang public figure. Saya tidak bicara tentang Rizky Bilarnya karena Rizky Bilarnya sudah dilaporkan dan sudah jadi tersangka. Tetapi Lesti Kejora adalah seorang public figure. Apa yang dia lakukan akan bermakna bagi banyak perempuan di luar sana. Ketika dugaan pemukulan itu terjadi, dugaan penganiayaan, dugaan kekerasan dalam rumah tangga itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemudian ada juga video beredar yang menunjukkan diduga Rizky Bilar melemparkan bola biliar kepada Lesti Kejora, namun miss karena dia jatuh. Di situ masyarakat sangat mendukung. Menurut saya hampir semua masyarakat mendukung Lesti Kejora untuk melakukan pelaporan dan sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan seluruh masyarakat mendukung agar Rizky Bilar ini mendapatkan konsekuensi yang setimpal atas apa yang sudah dia lakukan kepada Lesti Kejora. Yang tentu kita akan tahu apa yang sudah dilakukan itu kalau sudah masuk pengadilan dan sudah diputuskan oleh hakim yang merupakan fakta-fakta persidangan. Nah, tapi kemudian ketika Rizky Bilar mengenakan pakaian warna oranye dipertunjukkan kepada wartawan dan dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia ditahan, yang menurut banyak judul media dia tidak menunjukkan penyesalan tetapi dia menunjukkan kemarahan. Kemudian skenario yang terjadi adalah katanya Lesti Kejora menangis kemudian meminta untuk berdamai. Perdamaian diminta dari korban. Ya. Kemudian dia berdamai dengan Rizky Bilar dan dia mencabut laporannya. Is that a good thing? Of course. Bagaimanapun berdamai adalah hal yang penting dan tentu adalah hal yang baik.
Pertanyaannya, perdamaian tanpa konsekuensi hukum bagi pelaku dan tanpa ada remedi bagi korban, bagaimana? Ini akan berdampak kepada perempuan-perempuan. Lesti mundur dengan alasan anak. Bagaimanapun itu adalah bapak dari anaknya. Seolah-olah kalau dia adalah bapak dari anaknya, dia tidak harus menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Apakah kalau misalnya dia adalah bapak saya tidak boleh melaporkan dia ke polisi kalau dia memukuli saya? Misal, apakah karena dia adalah ibu dari anak-anak saya, kemudian saya tidak boleh melaporkan dia ketika dia melakukan pemukulan, penyiksaan kepada anak saya misalnya? Karena dalam skema KDRT, ini dari kasus-kasus yang saya pernah menangani. Yang namanya KDRT itu juga merupakan perbuatan yang bisa berulang. KDRT itu mirip dengan orang yang pacaran. Ketika kamu pacaran, kemudian kamu melakukan pegangan tangan, kamu tidak akan mundur dari itu. Dari kasus-kasus yang saya yang saya pernah tangani dan dihadapi oleh klien saya, kekerasan dalam rumah tangga itu intensitasnya tidak menurun sekalipun ada upaya-upaya perdamaian. Dan ini berbahaya. Isyarat dari Lesti Kejora dengan mencabut laporan ini berbahaya karena membuat seolah-olah perempuan itu tidak berdaya. Saya paham kasus KDRT ini adalah kasus yang tricky. Karena bagaimanapun juga akan menyangkut mengenai nasib anak. Seperti yang disampaikan oleh Lesti Kejora itu betul. Bahwa Rizky Bilar adalah ayah dari anaknya. Dan ini merupakan sebuah dilema. Dari banyak dilema perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ada dilema ekonomi. Ada dilema keluarga yang tidak ingin melihat perkawinan anaknya hancur. Maka dia minta supaya si perempuan ini bertahan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu. Ada juga yang disebut dengan Stockholm Syndrome, yaitu seorang perempuan yang malah mencintai orang yang memukuli dirinya. Tentu penjelasan saya tentang Stockholm Syndrome ini tidak terlalu tepat karena dia adalah berada dalam konteks pemerkosaan. Tetapi kira-kira saya menganalogikan begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini saya sangat berharap tidak menjadi isyarat bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk mundur ketika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini bukan hal yang harus ditiru oleh kalian para perempuan. Walaupun Lesti Kejora adalah seorang public figure, saya khawatirnya adalah apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini menjadi konfirmasi bagi perempuan-perempuan di luar sana. Ketika mereka menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus mengikhlaskan itu terjadi pada dirinya. Ya, apalagi kalau ada komentar seorang lawyer yang bagi saya entah bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan gelar doktor kepada dia. Dia bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Sehebat apapun pertengkaran, seburuk apapun perkataan, sedahsyat apapun perseteruan, tidak menjadi pembenaran bagi sebuah kekerasan. Hidup dalam negara hukum dan dalam demokrasi itu menjamin bahwa orang harus hidup dalam damai. Itu sebabnya ada hukum yang menurut Immanuel Kant adalah sebuah sarana agar manusia tidak dirugikan oleh manusia lainnya. Ya, dalam teori the pure theory Immanuel Kant. Nah,
dalam konteks perang terhadap kekerasan terhadap perempuan, tentu ini adalah satu tonggak yang sangat mundur apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini. Walaupun it's her own business, tetapi sebagai seorang public figure, Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah urusan saya, karena Anda sebagai public figure memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh, to become role model to the public. That's why we called you public figure. Ya. Nah, kekerasan terhadap perempuan tetap harus kita lawan. Apa yang terjadi dengan Lesti Kejora yang mencabut laporan menurut saya bukan hal yang bijaksana. Karena seharusnya setidaknya kalaupun perdamaian itu terjadi di depan pengadilan dan dia mencabut perkara itu di depan pengadilan, setidaknya Rizky Bilar sudah merasakan dulu bagaimana konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Dalam konteks secara umum, ini tidak menyangkut Rizky Bilar. Kalau saya memukul perempuan, saya memukul pasangan saya, kemudian pasangan saya melaporkan saya kepada kepolisian, kemudian setelah itu dia mencabut dengan alasan A, B, C, D, maka saya akan terangsang untuk melakukan hal yang sama karena saya berpikir that I can control her. She will not in any way to report me again. Jadi ketika itu terjadi, pencabutan laporan itu terjadi, saya sebagai seorang laki-laki akan merasa bahwa dia berada di bawah kontrol saya. Saya bisa mengendalikan dia. Dia tidak akan pernah melakukan laporan ini lagi sekalipun saya memukuli dia, karena toh dia menangis toh, gitu kan. Ini pandangan saya sebagai seorang laki-laki. Andai kata saya dilaporkan oleh pasangan saya, kemudian pasangan saya mencabut kembali laporan itu dengan alasan bahwa saya adalah ayah dari anak-anaknya, so saya bisa memakai kartu anak itu untuk bisa melakukan abuse terhadap pasangan saya. Oleh karena itu buat perempuan-perempuan di luar sana yang kalian mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan ragu untuk memproses hukum. Setidaknya dia akan belajar konsekuensi dari perbuatan dia. Jangan biarkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi hal yang biasa. Jangan pernah. Karena itu akan mengganggu pertumbuhan anak, itu akan mengganggu masa depan Anda. Sekali saja Anda izinkan laki-laki memukul Anda, maka dia akan memukul terus. Ini saya ingatkan pada teman-teman perempuan dimanapun Anda berada. Jangan pernah mau untuk dipukuli oleh laki-laki. Walaupun dalam berbagai relasi juga saya menemukan terjadinya hal ini adalah kadang-kadang karena si laki-lakinya udah gak mau, tapi si perempuannya maksa terus, kemudian si laki-laki berubah menjadi abusive. Nah, pada level ini juga saya ingin mengingatkan bahwa kalau kalian misalnya dalam proses pacaran nih, sudah tidak ada lagi kecocokan di antara kalian, sudah selesai. Laki-lakinya udah gak mau, jangan dipaksa. Karena ketika laki-laki itu dipaksa, dia akan menjadikan kamu budaknya. Dia akan bertindak secara abusive. Karena kamu memaksa dia untuk tetap tinggal dengan dia, untuk tetap bersama-sama dengan kamu. Kamu memaksa dia untuk bersama-sama dengan kamu terus. And it's not healthy. And it's not gonna help you in the future. And it's gonna be bad. Ya. Jadi saya menyampaikan ini supaya apa yang terjadi dengan Lesti Kejora yang mencabut laporannya itu jangan dikonfirmasi sebagai sebuah kebenaran bahwa kalau kita sayang sama cowok, bahwa kalau kita paham bahwa kita punya ketergantungan, sekalipun dia adalah ayah dari anak-anakmu, lakukan tindakan yang benar. Kalau kamu membiarkan itu,
Kamu sedang mengajarkan kepada anakmu bahwa kekerasan is okay. Kekerasan itu nggak apa-apa. Itu harus ditolerir. Itu harus diikhlaskan apa yang terjadi denganmu itu. Dan ini akan melestarikan the circle of violence. Lingkaran kekerasan akan terus terjadi turun-temurun. Ya, ini pendapat saya. Jadi jangan ikuti langkah Lesti Kejora. Sekali Anda maju, maju terus. Kecuali dia sudah menyadari konsekuensi dari perbuatan dia. Dan dia harus mengalami dulu konsekuensi dari perbuatan dia itu. Ya, saya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dimanapun saja. Karena menurut saya laki-laki yang mukulin perempuan itu adalah pengecut. Pengecut. Dia adalah pengecut yang paling pengecut yang sejati. Kalau kamu emosi, ini saya kepada laki-laki, tinggalkan sebentar, pergi dulu sampai nanti kamu dipanggil lagi. Tentu semuanya keadaan akan berubah. Karena biasanya yang namanya perempuan itu juga dia kalau dibiarkan juga dia juga akan sadar sendiri. Tetapi jangan pernah memukul. Jangan pernah memukul, jangan pernah memukul. Kalau kamu mau jadi jagoan, pergi ke pasar, pergi ke terminal. Cari lawanmu yang sepadan. Jangan mukul perempuan. Secara fisik, ini saya tidak berbicara dengan nada seksis atau misoginis. Tetapi secara fisik, itu sudah tidak seimbang. So, saya berharap pada perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami abuse, yang mengalami violence, yang mengalami toxic relationship, dan laki-laki, kamu harus ambil tindakan. Jangan sampai nyawamu terancam oleh karena kamu membiarkan itu terjadi berkali-kali. Atau jangan biarkan rumah tanggamu, anak-anak di dalam rumah tanggamu melihat perbuatan-perbuatan itu dan melihat engkau mentolerir itu. Dia akan tumbuh dengan kesadaran bahwa kekerasan itu diperbolehkan. Di dalam diri manusia, menurut teori ilmu psikologi, ketika saya belajar ilmu psikologi hukum, ada 3 yang mempengaruhi manusia. Ada id, ego, dan superego. Id adalah naluri binatang. Naluri binatang, naluri senggama, naluri makan, kemudian naluri kekerasan, saling menguasai. Lalu ada superego. Superego ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada manusia. Nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur, bahwa kita tidak boleh menyakiti sesama, bahwa kita kalau mengambil barang orang harus dikembalikan, bahwa kita kalau mau makan harus bekerja, atau kita makan dengan manner yang baik. Itu adalah superego yang nanti dia akan muncul dalam bentuk ego. Ego itu adalah tarik-tarikan antara id dan superego. Nah, kalau Anda membiarkan kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga Anda, di dalam keluarga Anda, maka superego anak ini akan terbentuk dengan pemahaman yang keliru. Ya. Adalah lebih baik Anda menjadi single parent tetapi bisa menanamkan nilai-nilai yang benar daripada Anda menjadi parents tapi menanamkan nilai-nilai yang tidak benar. Ada orang-orang, saya baca satu buku, The Lost Son, The Lost Father, kalau nggak salah judulnya, buku tentang psikologi. Di situ menuliskan bahwa ada anak-anak yang kemudian menyukai sesama jenis karena dia benci keberadaan dirinya sebagai seorang laki-laki, karena dia melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Dia benci karena laki-laki itu dalam pikirannya adalah jahat, sehingga dia berubah menjadi seorang perempuan walaupun fisiknya laki-laki. Lalu ada juga perempuan-perempuan yang tidak menyukai laki-laki karena dia lihat laki-laki itu jahat. Dan dia ingin menjadi laki-laki karena dia melihat bahwa perempuan itu lemah. Ketika ibunya dipukuli, dia melihat bahwa ibunya itu mengalami kelemahan. Dan dia tidak mau berada dalam posisi orang yang lemah. Oleh karena itu dia berubah menjadi seorang laki-laki. Dan dia tidak lagi menyukai laki-laki karena dia benci kepada figur ayahnya itu. Hati-hati dengan toleransi terhadap kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, apalagi kalau ini terjadi dalam rumah tangga. Karena itu akan
menciptakan kondisi yang sangat buruk, masa depan yang sangat buruk bagi Anda sebagai korban maupun bagi anak-anak Anda. Semoga kita semua dijauhkan dari kekerasan, semua yang bertema kekerasan. Peace in the world is better. Ya, we should live in peace and harmony. Baik, sampai ketemu kembali di podcast saya selanjutnya. Saya Winner Johnson. God bless you.